Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafa Kaila Alam dengan NIM 666124021. Saya dari kelas 3D, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan materi terkait analisis organisasi publik, yaitu bertempat di ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya langsung saja ke materi yang akan dibahas. Silakan disimak dan ditonton sampai akhir. Terima kasih. Baik, yang pertama dimulai dari visi misi ANRI, yaitu visinya menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dicapai pada tahun 2025. Adapun misi dari ANRI, yang pertama memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. Kedua, memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Ketiga, memberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah. Keempat, melestarikan arsip sebagai momen kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima, yaitu memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa. Selanjutnya, adapun tujuan dan sasaran dari ANRI. Tujuannya yaitu menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Kemudian, adapun sasarannya yaitu terselenggaranya pengelolaan arsip yang andal sesuai peraturan perundang-undangan, terlaksananya perlindungan kepentingan negara dan hak keperdataan melalui pengelolaan arsip yang sah dan aman, terwujudnya sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, lalu terjaminnya keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban negara. Ya, selanjutnya adapun faktor internalnya dari ANRI, yaitu dilihat dari SW atau Strengths and Weakness. Strengths atau kekuatannya yaitu memiliki kewenangan nasional sebagai lembaga arsip negara, sumber daya manusia arsiparis bersertifikasi dan berpengalaman, fasilitas preservasi dan restorasi arsip memadai, implementasi sistem digital seperti SIKD dan JIKN, kemudian kerjasama kuat dengan kementerian atau lembaga dan lembaga internasional pun juga. Adapun kelemahannya atau weakness yaitu keterbatasan infrastruktur digital di beberapa unit layanan, tingkat literasi arsip rendah di masyarakat dan instansi, layanan arsip belum sepenuhnya terintegrasi, perlu peningkatan inovasi, riset kearsipan, kemudian penyebaran sumber daya manusia arsip yang tidak merata di daerah. Ya, dari faktor internal yang sudah disebutkan tadi, bobot, rating, dan skornya seperti yang sudah terlihat di sini. Adapun total skor IFAS-nya yaitu 2,70, di mana 2,70 itu di atas 2,5 menunjukkan kondisi internal ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia cukup kuat, namun tetap memerlukan penguatan transformasi digital dan peningkatan pemerataan sumber daya manusia kearsipan. Selain faktor internal, juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang dilihat dari O dan T, yaitu opportunities and threats, peluang dan ancaman.
peluang atau opportunities. Kebutuhan digitalisasi arsip semakin tinggi, dukungan regulasi keterbukaan informasi publik, dan kerjasama antar instansi dalam pengelolaan arsip meningkat. Adapun ancaman atau threats-nya, perkembangan teknologi cepat dan harus terus diikuti, risiko kebocoran data dan serangan cyber, kemudian ketimpangan digital antar daerah. Di sini ada bobot, rating, dan skor dari faktor eksternal yang sudah disebutkan tadi. Dengan total skor EVAS-nya yaitu 2,75, di mana nilai ini menunjukkan bahwa ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, cukup mampu merespons perubahan lingkungan eksternal, namun perlu memperkuat aspek digital dan keamanan informasinya. Berdasarkan skor IFAS dan EVAS tadi, IFAS sebesar 2,70 dan EVAS sebesar 2,75, posisi ANRI berada pada kuadran 2 atau stability, di mana kondisi internal organisasi berada pada tingkat kekuatan sedang, sementara respons terhadap lingkungan eksternal masih berada pada level moderat. Dengan posisi ini, ANRI perlu mempertahankan kinerja internal yang sudah berjalan baik sambil melakukan perbaikan terarah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan eksternal yang terus berkembang. Jadi strategi yang paling relevan itu adalah strategi stabilisasi untuk memperkuat aspek-aspek kunci yang sudah efektif, meningkatkan efisiensi, serta mengelola perubahan secara bertahap namun konsisten. Untuk strategi SWOT, ANRI, yang pertama strategi SO, Strengths, Opportunities, mengembangkan sistem digital arsip nasional yang modern dan memperluas kerjasama berbasis data dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, strategi WO, Weakness Opportunities, meningkatkan literasi kearsipan nasional melalui edukasi publik dan integrasi total layanan arsip digital antar instansi. Kemudian yang ketiga, strategi ST, Strengths, Threats, memperkuat sistem keamanan digital arsip negara dan SOP mitigasi risiko arsip berbasis teknologi. Adapun yang keempat yaitu strategi WT, Weakness, Threats, pelatihan sumber daya manusia daerah untuk pemerataan kompetensi digital dan standarisasi perlindungan serta penyelamatan arsip rentan. Berlanjut ke prinsip-prinsip implementasi manajemen strategi untuk organisasi publik, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Di sini mengambil prinsip dari salah satu ahli yaitu Robert S. Kaplan and David P. Norton tahun 2013. Yang pertama, ada kejelasan tujuan strategis, yaitu prinsip organisasi harus mengkomunikasikan tujuan strategis yang jelas, terukur, dan terhubung ke visi. Relevansinya dengan ANRI, penetapan tujuan digitalisasi, pelestarian arsip statis, dan penguatan layanan harus jelas dan dapat diukur. Kemudian yang kedua, penyelarasan strategi dengan proses dan unit kerja. Prinsip setiap unit dan proses harus terhubung langsung dengan strategi utama. Kemudian relevansinya dengan ANRI, semua unit, deputi, pusat, bidang harus bergerak selaras dengan arah Renstra dari ANRI. Yang ketiga, penggunaan indikator kinerja yang terintegrasi. Prinsip pengukuran kinerja harus menggunakan indikator yang konsisten dari tingkat organisasi hingga individu. Relevansinya dengan ANRI, indikator Renstra hingga SKP pegawai harus saling terhubung. Kemudian yang keempat, sistem monitoring dan review berkala. Prinsip strategi dievaluasi dalam siklus berkala untuk menjamin adaptasi dan perbaikan berkelanjutan. Relevansinya dengan ANRI, review triwulanan atau semester terhadap pencapaian Renstra dan program prioritas nasional. Seperti yang sudah terlihat, di sini ada evaluasi BSC yaitu Balance Scorecard. Ada 4 ya, finansial, customer, internal, dan juga learning and grow. Finansial, skornya itu
93% berfokus pada optimalisasi penggunaan anggaran, efisiensi biaya, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor publik. KPIS-nya itu presentase realisasi anggaran tahun 2024 97,04%, realisasi pendapatan 102,11% dari target, efisiensi penggunaan dana operasional. Kemudian adapun customer, skornya 95%, berfokus kepada kepuasan masyarakat dan stakeholders atas layanan arsip, peningkatan kualitas pelayanan publik, aksesibilitas informasi. KPIS-nya, indeks kepuasan masyarakat triwulan 1 2025 98,8%, IKM tahun 2024 90/100, tingkat dan kecepatan penyelesaian pengaduan. Kemudian ada internal, skornya 89%, berfokus kepada efisiensi proses kerja, digitalisasi arsip, penerapan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan kualitas birokrasi. KPIS-nya yaitu skor pengawasan kearsipan 91,08% tahun 2024, kemudian progres digitalisasi arsip melalui aplikasi Srikandi berkelanjutan, efektivitas proses layanan utama. Adapun learning and growth-nya skor 85%, berfokus kepada pengembangan kompetensi sumber daya manusia, implementasi inovasi kelembagaan, budaya kerja adaptif, dan penggunaan teknologi modern. KPIS-nya indeks NSPKSDM tahun 2024 81,54%, jumlah dan kualitas pelatihan pegawai, tingkat adopsi teknologi atau inovasi baru, dan juga sistem manajemen pengetahuan. Terakhir ada kesimpulannya, Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki dasar strategis yang kuat dalam menjalankan fungsi kearsipan nasional. Kekuatan utama berada pada kompetensi sumber daya manusia, kewenangan lembaga, dan penerapan sistem digital. Meski masih menghadapi kendala seperti literasi arsip dan infrastruktur yang belum merata, lingkungan eksternal memberikan peluang besar melalui dorongan digitalisasi dan regulasi, namun juga membawa risiko seperti keamanan cyber dan ketimpangan digital daerah. Secara keseluruhan, Arsip Nasional Republik Indonesia berada pada posisi stabil untuk mempertahankan kinerja sambil meningkatkan transformasi digital dan integrasi layanan. Strategi yang dirumuskan menekankan penguatan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan kolaborasi antar instansi. Hasil balance scorecard yang tinggi menunjukkan bahwa ANRI siap mempercepat modernisasi kearsipan dan mendukung birokrasi yang lebih transparan serta akuntabel. Sekian penyampaian atau pemaparan materi terkait analisis organisasi publik Arsip Nasional Republik Indonesia dari saya tadi. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.